那是吸入妖人秘术。问他。人言你有今世真正该做的事，你若明悟，多谢长老关切。如何？流云姑娘眼睛。当日宾客。那太好了。我想逐一问访，令狐兄可有名单地址？是青莲诗集，还是写过？你忘了？我未曾给岁月城做过诗啊。金尊清酒斗十千。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Honor of King episode kedua. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya kita telah berkenalan dengan tokoh utama dari serial Donghua ini yang bernama Li Bai. Yang dimana Li Bai melakukan penyerangan kepada istana Taiji sendirian. Bisa dibilang Li Bai pada cerita sebelumnya bertarung melawan satu kaisar sendirian, yang dimana Li Bai melakukan penyerangan ini karena Li Bai telah mengetahui jika istana Taiji telah melakukan penyerangan kepada kotanya, yaitu kota Gurun Awan ataupun kota Suiyu. Akibat penyerangan itu membuat kedua orang tua Li Bai dan seluruh warga dari kota Suiyu meninggal dunia, ataupun bisa dibilang juga menghilang dari sana. Jadinya Li Bai melakukan penyerangan ini untuk balas dendam dan juga mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita melanjutkan cerita dari serial Donghua Honor of King episode kedua. Cerita ini berlanjut dengan pertarungan Li Bai yang berada di dalam istana Taiji, yaitu dengan Li Bai yang melawan para pasukan di sana. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Li Bai mendengar suara dari Aji, yaitu merupakan salah satu pelayan dari keluarganya Li Bai. Li Bai pun sangat kaget karena dirinya bisa melihat Aji yang masih selamat. Li Bai meminta kepada Aji untuk menceritakan apa yang sedang terjadi dan juga kemana kedua orang tuanya sekarang. Aji bercerita kepada Li Bai waktu festival bunga diselenggarakan adanya sebuah badai berwarna hijau di atas langit, yang seketika badai hijau tersebut menyerang kota Gurun Awan mereka, membuat semua orang yang berada di kota berubah menjadi kaca dan mereka semua disedot oleh badai hijau tersebut, yang ternyata para pasukan kota Chang'an yang merupakan para pasukan dari istana Taiji ini bukanlah yang menyerang kota Gurun Awan, tetapi mereka mencoba untuk menyelamatkan para penduduk, dan di sini Aji sendiri merupakan orang yang telah diselamatkan oleh mereka. Ternyata dugaan Li Bai tentang istana Taiji yang menyerang kotanya telah salah. Tetapi Li Bai merasa bingung karena sebelumnya dirinya telah melihat kalau dirinya telah bertemu dengan kedua orang tuanya dan juga melihat kalau kondisi dari kotanya baik-baik saja. Sang ratu dari istana Taiji memberitahu kepada Li Bai kalau Li Bai sebelumnya hanya terkena teknik ilusi dari para penyihir yang menyerang kota Gurun Awan ataupun kota Suiyu, dan kemungkinan waktu itu Li Bai menghirup udara milik energi sihir dari para penyihir yang telah menyerang kota Li Bai. Li Bai pun meminta penjelasan lebih jelas kepada sang ratu istana Taiji, tetapi sang ratu istana Taiji tidak mau menjelaskannya karena Li Bai yang telah sembrono menyerang istana Taiji mereka. Tetapi Li Bai tetap memaksanya dengan mengancam sang ratu tersebut. Dengan segera para pasukan pun menghentikan Li Bai dengan mengancam Li Bai. Tetapi untungnya sang ratu memaafkan Li Bai, menyuruh kepada para pasukannya berhenti mengancam Li Bai. Sang ratu memberikan kompensasi kepada Li Bai atas perbuatannya kepada istananya dengan menganggap jika Li Bai sekarang telah tersurut emosinya akibat sebuah musibah. Tetapi sang ratu meminta kepada Li Bai untuk menggunakan otaknya terlebih dahulu, karena sayang juga jika Li Bai ini merupakan orang jenius tetapi sangat ceroboh. 无权过问，岁月城之难，所生的幻觉，
那是吸入妖人秘术。问他。人言你有经世真正该做的事，你若明悟。 Li Bai pun menuruti perkataan dari sang ratu tersebut karena dirinya juga sadar kalau semua ini merupakan kesalahan dirinya. Andai saja waktu itu dirinya membaca surat ibunya terlebih dahulu, kemungkinan dirinya bisa pulang tepat waktu dan kemungkinan bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Li Bai pun pergi keluar dari istana sambil menyalahkan dirinya sendiri. Di saat Li Bai yang sedang menyendiri, Li Bai pun bertemu dengan Wan Er, yang dimana Wan Er sendiri datang menemui Li Bai karena ia khawatir dengan kondisi Li Bai ini. Khawatir jika Li Bai mengamuk kembali di kota Chang'e miliknya ini. Li Bai sendiri tidak peduli dengan kedatangan dari Wan Er karena dirinya masih menyalahkan dirinya sendiri akibat kecerobohannya. Dirinya sangat ceroboh sampai tidak membuka surat kedua orang tuanya sampai 3 hari. Hal ini membuat Li Bai merasa sangat terpukul. Tetapi di saat Li Bai yang sedang membaca surat, Li Bai pun sangat kaget karena ternyata surat tersebut sepertinya telah dibuka oleh orang lain sebelum dirinya. Artinya ada orang yang telah membuka surat ini sebelum Li Bai. Kemudian Li Bai dengan segera pergi bertemu dengan Ling Hu untuk memastikannya. Li Bai bertanya kepada Ling Hu apakah adanya orang lain yang telah membuka surat miliknya ini. Ling Hu yang mendengar itu tidak terlalu yakin karena bagi dirinya orang-orang yang sebelumnya datang ke acara pesta minum teh merupakan orang-orang sastrawan. Biasanya mereka tidak berani lancang untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi untuk memastikannya lagi, Li Bai ingin melihat para daftar tamu untuk memastikannya. Menanyakan satu persatu dari mereka mengenai suratnya ini. Ling Hu pun mau membantu Li Bai dengan mengantarkan Li Bai ke tempat para orang yang telah terdaftar ke daftar tamu sebelumnya waktu acara pesta milik Ling Hu. Namun sebelum itu Wan Er melihat kondisi dari Liu Yu yang merupakan seorang penari sebelumnya yang mengalami sedikit sakit di matanya, membuat penglihatan Liu sedikit buram, yang dimana sekarang Liu sedang diobati oleh dokter sakti rekomendasi dari Wan Er. Tak disangka dalam waktu yang singkat Liu Yu pun kini telah dapat melihat kembali. Hal ini membuat Liu Yu sangat senang dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada Wan Er karena telah menemukan seorang dokter sakti yang dapat menyembuhkan penyakit matanya. 多谢长老关切，如何？流云姑娘眼睛，当日宾客，那太好了。我想逐一问访。令狐兄可有名单地址？ Dan lalu Li Bai dengan ditemani Ling Yu dan juga Wan Er pun pergi memulai menemui satu persatu dari para pengunjung yang sebelumnya telah terdaftar di tamu undangan dari Ling Yu. Dan mereka pun menanyakan satu persatu dari para daftar tamu tersebut mengenai suratnya Li Bai ini. Tetapi sayangnya mereka semua tidak ada yang mengetahui suratnya Li Bai. Hal ini pun membuat Li Bai tidak mendapatkan hasil apapun dalam pencarian ini. Dan di saat mereka sedang beristirahat di kota Chang'an, mereka melihat jika kota Chang sekarang sedang merayakan sebuah festival lampion. Jadi di sana Li Bai memutuskan untuk meluangkan waktunya beristirahat menikmati festival itu juga. Tetapi sambil di sini Li Bai yang masih menyalahkan dirinya sendiri. Ling Yu pun bercerita kepada Li Bai kalau kehidupannya ini hampir sama seperti Li Bai, yang dimana ia ini bukan berasal dari kota Chang'e, tetapi dirinya juga mengalami penyerangan dari para penyihir, membuat kedua orang tuanya tewas dan dirinya pun memutuskan untuk pindah di kota Chang'an dan menikmati kehidupan barunya di sini. Namun di sini Li Bai tetap saja tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena Li Bai sangat tahu kalau dirinya ini orangnya egois banget. Dirinya hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan kedua orang tuanya. Li Bai sangat yakin walaupun dirinya telah membaca surat dari kedua orang tuanya, Li Bai belum tentu mau kembali ke desanya karena Li Bai yang sangat menikmati kota Chang'an membuat Li Bai enggan untuk kembali ke desanya yang sangat kecil dan juga membosankan. 也是人之常情，我也会留恋长安分舍，都没了，走得再远又如何？
Di saat itu Wan pun mencoba memberikan semangat kepada Li Bai kalau kemungkinan kedua orang tua Li Bai tidak akan tewas, yang dimana kemungkinan mereka hanya ditangkap saja oleh para penyihir tersebut karena kejadian seperti ini tidak hanya dialami oleh kota Li Bai saja. Li Bai mungkin bisa mendapatkan informasi yang lebih detail dari Renji yang merupakan menteri kehakiman, karena kebetulan juga jika Renji ini merupakan orang yang memimpin ekspedisi untuk mencari tahu tentang penyerangan para penyihir ini. Li Bai yang mendengar itu pun dengan segera pergi ke tempat dari Menteri Kehakiman yaitu Renji. Singkat cerita, Li Bai pun telah bertemu dengan Renji. Li Bai langsung meminta informasi mengenai pavilion rahasia yang menyimpan semua laporan mengenai penyerangan dari para penyihir tersebut kepada Renji. Renji sendiri yang melihat kedatangan Li Bai sangat kesal kepada Li Bai karena semua masalah yang disebabkan oleh Li Bai membuat dirinya kerepotan. Dan kebetulan juga Renji sekarang sedang mencatat semua tindakan kejahatan yang tadi siang Renji telah lakukan. Renji mengatakan kepada Li Bai kalau sebelumnya Li Bai telah mendapatkan kesempatan kedua dari sang ratu. Tapi entah mengapa Li Bai orangnya ini sangat keras kepala dan sulit sekali untuk bisa mengerti suatu hal, bahkan kesalahan dirinya sendiri. Renji mengatakan kalau Li Bai kemungkinan sekarang tidak akan selamat berhadapan melawan dirinya, karena di sini juga tidak adanya sang ratu yang akan menghentikan Renji. Dan setelah itu pun mereka berdua saling bertarung. Pertarungan mereka berdua berlangsung sangat sengit sampai mereka berdua mengalami luka di tubuh mereka masing-masing. Tetapi di saat itu pertarungan mereka dihentikan oleh Wan Er. Dan juga di sini Wan Er telah membawa pesan dari Sang Maharani, yang dimana Sang Maharani telah memberikan izin kepada Li Bai untuk pergi ke pavilion rahasia untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai penyerangan dari para penyihir. Mendengar hal itu pun membuat Li Bai merasa lega, dan Renji pun mau tidak mau harus memberikan informasi tersebut kepada Li Bai karena telah diperintahkan oleh ratunya. Kemudian Renji bersama Wan Er membawa Li Bai ke pavilion rahasia mereka. Di sana Renji mulai memberikan penjelasan kepada Li Bai mengenai teknik para penyihir yang mereka gunakan untuk membawa orang lain, yang dimana teknik tersebut berkemungkinan merupakan teknik sihir pemindahan, bukan teknik sihir pelenyapan, melainkan mereka yang telah terkena teknik ini dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang tempat tersebut sendiri masih menjadi rahasia. Dan penyerangan para penyihir ini sendiri yang telah menculik para penduduk di kota berbeda telah terjadi pertama kali di kota Qianku, yang berkemungkinan jika teknik para penyihir tersebut berasal dari negara Jinting, yang teknik ini disebut dengan sihir alam mandala. Dan lalu Renji juga menunjukkan seluruh kota yang pernah mendapatkan penyerangan dari teknik sihir tersebut. Renji sangat yakin jika penyerangan ini merupakan penyerangan berkelompok, yang artinya lebih dari satu orang yang telah melakukan penyerangan ini ke tempat yang berbeda, karena skala penyerangan mereka yang sangat besar sampai satu kota. Namun di saat itu Li Bai merasa tidak asing dengan teknik sihir alam mandala ini, yang dimana teknik ini sendiri merupakan teknik yang dimiliki oleh keluarganya Liu Ying, yaitu sang penari gurun awan sebelumnya. Mendengar hal tersebut pun dengan segera Renji menyuruh kepada para pasukan istana Tiaji untuk menyelidiki Liu Ying. Tetapi setelah mereka sampai di sana, tiba-tiba saja Liu Ying sudah tidak ada di sana. Kabar tersebut pun langsung disampaikan oleh Renji melalui burung robot. Renji yang mendengar kabar ini semakin bingung apa yang sedang terjadi. Kenapa Liu Ying ada sangkut pautnya dengan masalah ini? Renji pun khawatir jika Liu Ying sengaja kabur karena kemungkinan kota Chang'an ini menjadi kota selanjutnya dari penargetkan para penyihir. Untuk memastikannya, Li Bai bersama Renji mencoba mencari tahu melalui peta yang telah mengalami penyerangan dari para penyihir tersebut. Di sana Liu Bai mendapatkan sebuah petunjuk yang dimana di antara kota-kota tersebut ada Gunung Tianmeng, Gunung Jingting, penghunian Sichuan, Gunung Lu, Tahtoa, dan juga kota Baiqi.
puisi. Yang anehnya semua kota tersebut pernah menjadi bahan puisiannya Liu Bei. Artinya sang penyihir ini telah mengenali Liu Bei dan menggunakan puisi Liu Bei sebagai rencana mereka untuk melakukan penyerangan. Tetapi di sini anehnya Liu Bei tidak pernah menggunakan kota Gurun Awannya sebagai puisian. Dan kenapa kota Gurun Awan malah diserang oleh para penyihir tersebut? Tetapi di saat itu Wan juga mengetahui tentang puisi ini yang sebelumnya pernah ia baca di sebuah buku yang terkenal yang disebut dengan buku puisi Qinglian, yang kemungkinan buku puisi Qinglian ini merupakan salinan dari buku puisi Li Bai. Li Bai pun meminta kepada Wan untuk menyebutkan puisi yang berada di dalam buku itu mengenai puisi-puisi dari kota-kota yang telah dihancurkan oleh para penyihir ini, yang dimana kelanjutan puisi tersebut sendiri berada di gerbang dari kota Chang'an. Mendengar hal tersebut pun membuat Reggie dan juga Liu Bei sadar jika penyerangan selanjutnya akan terjadi di depan dari kota Chang'an ini. 是青莲诗集，还是写过？你忘了？我未曾给岁月城做过诗啊。金樽清酒斗十千，揽明月，那再下一首呢？怀一心撞思飞，遇上。 去水流觞。 Dan ternyata benar di saat itu terlihat adanya Liu Ying yang telah berada di sana. Dan tampak Liu Ying ini mengeluarkan sebuah kristal hijau. Yang tampaknya kristal hijau ini merupakan metode pemanggilan dari badai hijau sebelumnya untuk menculik semua para penduduk yang berada di kota Chang'an. Tetapi setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Honor of King Chapter of Glory episode kedua pun bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya, yang dimana diperlihatkan jika besok Liu Bei bersama teman-temannya yaitu Wan dan juga Reggie benar-benar akan mencegah kehancuran pada kota Chang'an, karena kota Chang'an sendiri telah mendapatkan serangan dari para penyihir tersebut yang telah memanggil badai hijau untuk menculik seluruh anggota penduduk yang berada di kota Chang'an serta menghancurkan kota Chang'an menjadi sebuah kaca aja. Dan untuk previewnya hanya itu saja yang ditampilkan. Untuk selanjutnya Mimin juga nggak tahu. Dan untuk penilaian Mimi sendiri untuk Donghua ini, jujur ini animasinya gokil banget cuy, bagus banget cuy. Ini kayak setara Disney kok. Animasinya, smoothnya, grafiknya, waduh bagus banget cuy. Ini kalau saya dibandingin ya, ini tuh udah setara sama Donghua movie cuy. Dan sangat menakjubkan sekali cuy. Mimin jadi pengen nyoba untuk game Honor of King-nya kayak gimana. Tetapi masalahnya gamenya itu hanya ada di negara Cina. Kita pun gak mungkin bisa mencoba game Honor of King ini. Jadi ya kita nikmati saja Donghua-nya lah ya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!